Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalul makhluqati alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali Al-Fakir dapat menyapa saudara-saudaraku dimanapun berada. Di sore hari menjelang berbuka puasa ini, di mana kita sedang gembira-gembiranya menyambut berbuka puasa. Dan memang Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk selalu berbahagia dan bergembira. Karenanya begitu bangun dari tidur, doa yang kita ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Berarti alhamdulillah. Dan namanya alhamdulillah itu biasanya diucapkan orang dalam keadaan bergembira. Artinya kita bangun tidur, kita harus dalam keadaan bergembira, senang. Syukur alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, mulut saya bisa berbicara, kaki saya bisa melangkah. Dan itu semua harus kita syukuri nikmat-nikmat seperti itu. Bahkan ketika di dalam musibah pun diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau bersabda, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ra'a ma yuhibbu, apabila beliau melihat apa-apa yang beliau suka, qala, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, yang dengan nikmatnya segala kesolehan bisa sempurna. Wa iza ra'a ma yakrahu, apabila beliau melihat apa-apa yang beliau tidak suka, beliau bersabda, qala alhamdulillahi ala kulli hal. Apabila ada sesuatu yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila ada hal-hal yang tidak beliau sukai pun beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas segala keadaan. Mengapa? Mengapa kita memuja-muji Allah? Karena pertama, memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa pantas untuk dipuja-puji dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesenangan lalu Allah pantas dipuja, akan tapi dalam segala keadaan Allah senantiasa pantas dan cocok untuk dipuja-puji. Kemudian yang kedua adalah
perkara orang Islam itu ajibtu bi amril muslimin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku heran dengan perkaranya orang Islam. Apa yang dia temui suatu kebaikan, kemudian dia bersyukur, itu baik baginya, pahala baginya. Dia mendapat musibah, dia bersabar, dia juga mendapat pahala, baik untuknya. Jadi orang yang mendapat kebahagiaan mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat, memang dia sedang bersyukur dan mendapatkan pahala. Kemudian orang yang mendapat musibah mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, dia sedang bersyukur. Mengapa? Karena dia bisa sabar dalam menempuh musibah dan dia mendapatkan pahala karena kesabarannya itu alhamdulillah. Jadi itu yang namanya merubah bencana menjadi anugerah. Bagaimana dia memanage suatu bencana, suatu musibah, suatu penderitaan menjadi bernilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lis-shaimi farhatan. Jadi orang yang berpuasa itu senantiasa berbahagia, akan tapi dia punya dua kebahagiaan yang paling besar. Orang yang puasa itu berbahagia, tetapi dia punya dua kebahagiaan yang sangat besar. Yang mana itu? Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kenapa dia berbahagia? Dia berbahagia bukan karena di hadapannya ada nasi yang enak, lauk pauk yang demikian melezatkan atau yang dia inginkan, tetapi dia bersyukur bahagia karena dia telah mampu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia telah mampu untuk menyelesaikan ibadah puasanya. Itu yang dikatakan alhamdulillah. Mana yang kedua dari sini adalah dia bersyukur indah fitri, ketika nanti Idul Fitri dia berbahagia, lebih bahagia lagi. Kenapa? Dia telah menyelesaikan atas pertolongan Allah 1 bulan berpuasa. Kebahagiaan kepadanya, bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas pertolonganmu ya Allah, saya bisa selesai puasa hari ini. Atas pertolonganmu ya Allah, saya bisa menyelesaikan 1 bulan berpuasa. Makanya kita pun setelah sholat, selalu setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang kita baca pertama kali alhamdulillah. Mengapa? Kita bersyukur bahwa kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Kemudian setelah kita membaca alhamdulillah, kita mengatakan astagfirullah setelah sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian langsung kita mengatakan astagfirullahal azim li wa li walidayya. Mengapa astagfirullah? Bukankah yang kita lakukan suatu yang baik, sholat, kok istighfar? Seharusnya bukan yang jelek baru istighfar. Ini kan sholat. Mengapa kita istighfar? Karena kita istighfar mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan ini masih jauh dari ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih belum lengkap. Mungkin dari segi rukun sunnahnya lengkap, tapi mungkin dari khusyuknya. Padahal kita ketika takbiratul ihram setelahnya membaca doa iftitah, memproklamirkan diri, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Sekarang saya sedang menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sedang menghadap kita. Akan tetapi kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, akan tetapi pikiran kita ke lain. Akan tetapi yang kita pikirkan hal yang berbeda. Kita saja, misalkan sebagai guru,
sedang menerangkan kepada anak murid kita, kemudian anak murid kita perhatiannya tidak tertuju kepada kita, marah kita. Ini litaqribil fahmi walillahil matsalul a'la. Tentu saja permisalan Allah tidak bisa dimisalkan. Akan tapi kalau kita saja, kita ajak ngobrol anak kita, murid kita, kemudian pikirannya ke lain, perhatiannya ke lain, kita marah. Maka kita sholat, mengadakan diri menghadap kepada Allah, tetapi pikiran kita terkadang ke tempat yang lain, ke hal yang lain. Astagfirullahaladzim. Itu yang kita istighfarkan. Semoga Allah menerima ibadah kita. Akan tapi kebahagiaan yang lebih besar lagi bagi orang yang puasa, yang pertama ketika dia berbuka dapat menyelesaikan ibadahnya, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kebahagiaan yang lebih besar lagi kelak di akhirat ketika dia datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita akan sangat bahagia karena Allah akan memberikan kita pahala yang tidak bisa dihitung, tidak bisa disangka-sangka semakin besarnya. Karena puasa liu ana ajzibihi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi. Kalau ibadah-ibadah yang lain dari 10 kali lipat sampai 700 ribu kali lipat, tapi kalau puasa tidak dihitung-hitungkan. Kalau kita lihat misalkan diberikan orang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tapi kalau puasa langsung tanpa dihitung-hitung, pluk tanpa dihitung. Demikian, di sana kita akan sangat berbahagia. Hadirin shaimin shaimat, muslimin muslimat, dimanapun Anda berada. Jadi syukur kita kepada Allah, kita bisa berpuasa. Syukur kita kepada Allah, kita kembali dapat dipertemukan dalam acara ini. Dan tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah jika kita tidak berterima kasih kepada sama manusia. Maka acara ini terselenggara atas bantuan, atas pengorbanan dari teman-teman, dari lembaga-lembaga yang lain, maka harus kita ucapkan terima kasih. Karena kegiatan ngaji di rumah saja ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ta'lib wan Nasr, publikasi dan penerbitan Nahdlatul Ulama, LTNNU, PCNU Kabupaten Lombok Tengah. Jadi, terima kasih kepada lembaga-lembaga yang mendukung acara ini, seperti KPID NTB, 99 TV LTNU Lombok Tengah, Gus Durian Lombok, Kampung Media NTB, Komunitas Bela Indonesia KBI NTB, Kolama.com, Lakpesdam PWNU NTB, Baru Ulum TV, dan juga Yayasan Pondok Pesantren Al Hasanain NU Ibrahim, tempat kita mengadakan secara langsung ini. Dan juga terima kasih kami haturkan kepada XBT 89,6 FM Lombok Tengah, GSP 101,8 FM Mataram, Silver 99,1 FM Lombok Utara, Sukses 91,2 FM Lombok Timur, dan Renjani 100.0 FM Lombok Timur. Yang mana mereka-mereka ini telah ikut menyiarkan secara langsung acara kita ini. Dan kemudian bagi pemirsa, bagi pendengar yang ingin memberikan komentar atau bertanya, boleh langsung di komentar FB LTNNU Lombok Tengah, atau boleh melalui telepon dengan nomor 0855 379 7795. Apabila bisa kita jawab, kita akan menjawab. Apabila tidak bisa, maka itu menjadi PR kita. Insyaallah untuk kita akan cari jawabannya dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selawat serta salam telah kita aturkan kejujuran Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk dapat mencontoh, mensuri tauladani segala sikah, tingkah laku, sunnah-sunnah, baik dalam ibadah maupun muamalah. Shaimin shaimat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada pertanyaan
dari Bayi Uyat mengenai konsep pembayaran fidyah. Misalkan ada orang 10 hari tidak puasa karena tua, apakah fidyah tiap hari atau boleh setelah selesai Ramadan? Atau selang sudah lama? Dan berapa ukuran fidyah untuk kiloan beras yang pas? Dan saya juga pernah mendengar kata pertanyaannya bahwasanya selain dibayarkan fidyah juga harus dipuasakan orang tersebut. Ini pertanyaan yang cukup panjang sehingga kita akan membahas hari ini dengan tema fidyah dan permasalahan di sekitarnya. Supaya lengkap lebih dari yang ditanyakan oleh saudari Bayi Uyat. Jadi kita akan bahas mengenai fidyah ini dari 3 sisi. Yang pertama, siapa saja yang wajib difidyahkan jika tidak berpuasa. Jadi orang yang tidak berpuasa itu ada 3 golongan. Ada yang wajib difidyahkan saja tanpa perlu diqadha. Ada yang wajib fidyah dan juga qadha. Dan ada yang hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Yang golongan pertama adalah orang yang hanya wajib fidyah, tidak perlu diqadha, tidak perlu dipuasakan, hanya cukup dibayar fidyah. Siapa itu? Yang pertama, orang tua yang tidak mampu, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Menurut dokter ahli di bidangnya mengatakan penyakitnya ini dia tidak akan bisa berpuasa dan kayaknya tidak akan sembuh. Maka dia wajib menggantikannya dengan fidyah sebagaimana orang tua yang tidak mampu berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal dunia sementara dia punya tanggungan, dia punya puasa yang harus dia qadha, tetapi dia tidak pernah mengqadhanya, kemudian meninggal dunia, maka juga wajib difidyahkan oleh ahli warisnya. Akan tapi bagi yang meninggal ini harus dilihat dulu. Kalau dia dulu meninggalkan puasa karena sakit Ramadan, sakit yang ada harapan untuk sembuh, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian setelah Ramadan ada kesempatan dia untuk mengqadha puasa, tetapi dia tidak mengqadhanya, dia tunda puasanya, dan belum dia qadha puasanya ternyata dia meninggal, maka inilah yang wajib dibayar fidyahnya. Akan tetapi jika tidak pernah ada kesempatan, misalkan dari tanggal 1 Ramadan dia sakit, tidak bisa berpuasa, sampai pas malam Idul Fitri dia meninggal dunia. 30 hari tidak pernah dia berpuasa karena sakit. Tetapi pas malam Idul Fitri dia meninggal dunia, maka tidak perlu diqadha dan tidak perlu difidyah. Mengapa? Karena orang yang sakit tidak bisa puasa Ramadan, kewajibannya bukan puasa Ramadan, kewajibannya adalah mengqadha puasa Ramadan. Akan tetapi tidak ada kesempatan dia untuk mengqadha, maka tidak perlu dibayar fidyah. Atau permisalan begini, ada orang yang sakit dari Ramadan, awal Ramadan, kemudian begitu malam Idul Fitri, karena bahagianya dia, senangnya besok Lebaran, dia sehat, dia segar. Akan tapi pas Lebaran topat, dia pergi misalkan ke tempat-tempat pariwisata, na'udzubillah, kemudian terjadi kecelakaan, meninggal di sana. Misalkan tanggal 7 Syawal meninggalnya. Dia sakit dari tanggal 1 sampai 30, tidak ada 1 hari pun dia berpuasa, maka dia punya yang wajib dia qadha adalah
30 hari. Pas malam Idul Fitri sehat, tanggal 7 meninggal. Maka berapa yang akan dia fidyahkan? Padahal dia tidak sempat puasa untuk mengqada ini. Maka dari tanggal 1 tidak dihitung karena haram untuk berpuasa tanggal 1. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6. 5 hari dia tidak mengqada puasa dari 30 hari yang dia tinggalkan, maka dia wajib dibayarkan fidyah 5 mud saja. Karena kesempatan dia untuk mengqada itu hanya 5. Seperti itu perhitungannya. Jadi ini golongan orang-orang yang hanya wajib untuk difidyahkan tetapi tidak perlu diqadakan. Tidak perlu qada. Sedangkan golongan yang kedua adalah orang yang wajib fidyah sekaligus qada. Wajib fidyah sekaligus qada. Siapa itu? Yaitu pertama, orang yang pernah tidak berpuasa karena uzur ataupun lainnya. Wanita yang haid misalkan. Kemudian sampai Ramadan tahun berikutnya dia tidak mengqada. Maka tetap wajib dia mengqada hari-hari yang dia tinggalkan di Ramadan tahun yang lalu setelah Ramadan tahun sekarang bersama 1 hari 1 mud. Seandainya 5 hari dulu dia tidak berpuasa di Ramadan yang tahun yang dulu, sampai tahun sekarang dia tidak mengqada puasanya, maka setelah Ramadan tahun ini dia wajib mengqada 5 hari ditambah 5 mud fidyahnya. Andaikan kemudian 2 tahun dia tidak mengqada sampai Ramadan tahun berikutnya 2 tahun, maka 5 hari dia wajib qada ditambah 1 hari 2 mud. Berarti 10 mud fidyahnya. Kalau 3 hari tinggal hitung sendiri. Kalau 3 tahun tinggal hitung sendiri. Jadi dikalikan. 1 tahun dendanya fidyah 1 mud per 1 hari. Kalau dia tidak mengqada langsung di tahun berikutnya. Jadi dia wajib qada dan wajib fidyah. Yang kedua, wanita hamil atau menyusui yang dia berbuka puasa atau merusak puasanya karena takut khawatir kesehatan bayinya, bayi dalam kandungannya maupun bayi sedang dia susui. Kalau saya lanjutkan puasa takut bayi dalam perut akan kesehatannya terganggu, atau takut air susunya akan bermasalah sehingga anak yang sedang disusuinya itu akan sakit sehingga dia tidak berpuasa. Maka untuk wanita ini dia wajib mengqada dan juga wajib untuk membayar fidyah per harinya 1 mud. Tetapi untuk dipahami, wanita hamil dan menyusui jika dia merusak puasanya karena khawatir atas kesehatan dirinya sendiri, maka dia hanya wajib qada, tidak perlu membayar fidyah. Jadi ada tiga kemungkinan bagi wanita hamil dan menyusui. Pertama, dia merusak puasanya karena khawatir akan kesehatan dirinya sendiri saja. Anaknya tidak dikhawatirkan karena menurut dokter tidak apa-apa dia puasa, anaknya sehat. Tetapi dia tidak kuat. Setelah tidak kuat, baru kemudian dia membatalkan puasanya. Bukan dari awal. Tidak boleh kalau dari awal, wah saya kan hamil, saya tidak puasa dari awal. Tidak boleh, harus puasa dulu. Begitu tidak kuat, baru berbuka. Tidak kuat sendiri. Maka ketika itu dia tidak wajib bayar fidyah karena dia merusak puasanya karena dirinya sendiri, mengkhawatirkan dirinya sendiri. Yang kedua, jika dia mengkhawatirkan anaknya saja, maka ini yang bayar fidyah dan juga mengqada. Yang ketiga, dia merusak puasanya karena khawatir kesehatan dirinya dan juga kesehatan anaknya. Ini juga tidak membayar fidyah
cuma wajib untuk mengqada. Jadi yang wajib membayar fidyah dan qada itu adalah apabila si ibu yang hamil maupun yang sedang menyusui anaknya ini hanya mengkhawatirkan kesehatan anaknya sehingga dia tidak berpuasa. Sedangkan dia sendiri mampu untuk berpuasa sebenarnya. Hanya khawatir kesehatan anaknya, maka dia merusak puasanya. Maka inilah yang selain qada juga wajib dia membayar fidyah. Sedangkan orang yang hanya wajib qada tadi itu adalah misalkan pertama orang yang sakit, yang ada harapan untuk sembuh. Ya sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, bukan sakit secara umum. Ini ada orang yang kenapa kamu sakit? Kenapa kamu tidak puasa? Saya sakit, Pak. Sakit apa? Seleseh. Cuma sakit seleseh. Kukunya sakit, dia tidak puasa. Tidak benar. Tetapi sakit yang memang tidak mampu dia berpuasa. Setelah dia coba puasa tidak mampu, maka dia boleh untuk merusak puasanya dan nanti setelah sehat dia akan mengganti puasanya. Atau lapar dan dahaga yang tidak tertahankan. Kelaparan tidak tahan dia, atau sangat haus tidak tahan. Setelah dia berpuasa, maka dia boleh untuk merusak puasanya dan nanti digantikan di qada saja setelah Ramadan. Dan juga yang boleh qada, yang harus qada saja tanpa wajib fidyah, boleh dia berbuka puasa orang yang musafir. Orang yang musafir, orang yang berpergian 2 marhalah. Tapi catatannya bukan setiap orang musafir kemudian dia boleh tidak berpuasa, tetapi orang yang musafir yang azan subuhnya setelah dia melewati batas desanya. Misalkan sekarang dia sekarang dia akan musafir ke Jakarta. Pesawatnya jam 6 pagi. Dia subuh jam 5. Dia jam setengah 5 sudah jalan keluar dari batas desanya, pas azan subuh sudah di luar batas desanya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi jika dia pergi setelah terbit matahari, setelah subuh, apalagi setelah zuhur, tidak boleh dia tidak boleh dia merusak puasanya. Harus dia berpuasa. Ini yang sering orang tidak perhatikan. Kenapa kamu tidak puasa? Saya nanti akan musafir. Nanti akan musafir dari sekarang dia sudah tidak puasa. Tidak boleh. Jadi yang boleh itu adalah orang yang musafir yang meninggalkan batas desanya sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau kita meninggalkan setelah subuh, wajib puasa. Tapi kan kita lemas misalkan. Kita tidak mampu. Ya kalau memang tidak mampu nanti, lemas nanti, karena jauh perjalanannya, tidak mampu. Nah dikala itu dia boleh berbuka. Bukan karena musafirnya, tetapi karena tidak mampu atau lemas atau kehausan atau kelaparan yang sangat itu ya. Sehingga dia boleh berpuasa, membuka puasanya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, jadi itu pembahasan yang pertama, siapa-siapa yang wajib bayar fidyah. Dan pembahasan yang kedua adalah waktu bayar fidyah. Kapan kita membayar fidyah? Dalam kitab Fatwa Imam Ramli, beliau berkata, wa yatakhayyaru fi ikhrajiha baina ta'khiriha wa baina ikhraji qimati kulli yaumin fi. Jadi dia boleh memilih antara membayar fidyah itu nanti di akhir Ramadan sehingga jelas berapa hari yang ditinggalkan oleh orang tua, oleh orang yang sakit tidak ada harapan sembuh itu. Kemudian dia bayar fidyahkan. Atau tiap hari, begitu fajar, berarti dia sudah masuk hari itu, maka dia bayar 1 fidyah. Besoknya juga dia bayar. Jadi 2 hal ini. Jadi boleh dia di akhir Ramadan, boleh dia di awal. Pertanyaannya, bolehkah kita semuanya di awal? Semuanya di awal. Menurut Imam Ramli tidak boleh, akan tapi ada pendapat
Seperti dalam kitab Syekh Darimi, dalam kitab Majmu' dijelaskan bahwa Syekh Darimi mengatakan boleh mengeluarkan sebelum fajar di bulan Ramadan, wahwa shawab, dan kata Imam Nawawi itu adalah pendapat yang benar. Dalilnya bagaimana? Mengapa boleh sebelum kita keluarkan sebelum akhir Ramadan sekarang untuk 30 hari? Boleh menurut pendapat Imam Ad-Darimi, dan juga dikatakan shawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wa daliluhu al-qiyas ala ta'jiliz zakah. Dalilnya adalah kias kepada mendahulukan zakat. Sama dengan zakat fitrah, kewajibannya adalah nanti begitu azan maghrib tanggal 1 Idul Fitri Syawal baru wajib, tapi boleh menyegerakannya dari sejak awal Ramadan. Maka demikian juga dengan fidyah, kata beliau, boleh. Bolehkah kemudian kita akhirkan setelah Ramadan sampai tahun-tahun berikutnya? Apakah dia akan menambah fidyahnya untuk orang yang tua atau orang yang sakit ada harapan untuk sembuh? Dikatakan oleh Imam dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani, walau akhara nahwal haram, jika karena tua diakhirkan dibayar fidyah, al fidyata anis sanatil ula, dari tahun pertama, lam yalzamhu syai'un litakhir, tidak ada wajib dia untuk membayar selain daripada fidyahnya, karena ditundanya itu tidak ada. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa kemudian dia menunda untuk mengqada puasanya, dia mampu mengqada tapi dia menunda sehingga tahun berikutnya, maka selain dia bayar fidyah juga, selain dia qada juga bayar fidyah. Tahun berikutnya menjadi 1 hari 2 fidyah, tahun berikutnya 1 hari 3 fidyah. Tapi kalau orang yang karena tua, setelah berapa tahun pun tetap 1 fidyah, 1 fidyah 1 hari, 1 fidyah 1 hari. Kemudian kajian terakhir mengenai fidyah ini adalah berapa besar fidyah yang kita bayar. Fidyah 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau kita bayar fitrah itu 1 sok. 1 sok itu kira-kira 2,5 kg sampai 3 kg. Untuk ikhtiyatnya 3 kilo untuk kehati-hatiannya. Walaupun ada pendapat mengatakan 2,5 kg. Berarti berapa bayar fidyah beras berapa gram atau berapa kilogram kita wajib membayar fidyah? Berarti antara 2,5 kg sampai 3 kilo bagi 4. Kalau 2,5 kg bagi 4 berarti 0,625 kg. Atau kalau 3 kilo berarti 0,75 kg. Atau lebih untuk kehati-hatiannya 3/4 kilo sudah. 3/4 kilo untuk 1 mud untuk 1 hari. Dan saya punya mud yang sudah dapat ijazah dari Syekh. Seharusnya saya tunjukkan kepada pemirsa. 1 mud itu sudah sudah dites jumlahnya oleh Syekh saya dulu di Mekah, Syekh Mahlayan. Beliau masih mudah-mudahan dalam keadaan panjang umur beliau. Kemudian misalkan dari mud beliau itu diisi beras, ditumpahkan ke mud itu dan ternyata isinya sama, baru diberikan ijazah. Dan beliau pun begitu, kata beliau, dari gurunya juga digitukan. Gurunya juga begitu sampai ke Rasulullah SAW, sehingga dikatakan itu adalah musalsal, berterus-terusan, sehingga insya Allah seperti itulah besar mud yang ditentukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi muslim-muslimat, shaimin-shaimat, para pemirsa dan juga para pendengar XBT, GSP, Silver, Sukses Renjani FM dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya haturkan di pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan silahkan untuk
mengomentari, memperbaiki atau mengkritik hal-hal yang dianggap perlu dikritik, perlu dikomentar. Dan untuk yang bertanya juga dipersilakan, kalau di dalam secara langsung bisa melalui nomor telepon yang telah kami bacakan, tetapi kalau tidak waktu secara langsung melalui komentar di Facebook LTN NU Lombok Tengah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.